Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah metode numerik dengan mengambil tema analisis data tren yang berjudul analisis tren historis dan pemodelan pergerakan harga minyak mentah dunia menggunakan kombinasi regresi polinomial dan interpolasi spline. Saya Mugia Riksa Sanubari dengan NIM 240102059 sebagai moderator. Langsung saja ke materi pertama yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Siti Nurhaliza Ais dengan NIM 240102119. Langsung saja ke kode yang pertama, itu ada mengimpor NAMPI untuk operasi matriks, manipulasi array numerik, dan perhitungan linear. Kode yang kedua ada import matplotlib, yaitu mengimpor matplotlib untuk memvisualisasikan data aktual, garis regresi, dan kurva spline. Selanjutnya itu ada solver manual atau eliminasi Gauss. Fungsi ini bertugas menyelesaikan sistem persamaan linear A dot X sama dengan B menggunakan eliminasi Gauss dengan partial pivoting tanpa pustaka luar. Dengan kode yang pertama yaitu n-len, mengambil jumlah variabel yang akan dicari n. Kode yang kedua np.column, yaitu menggabungkan matriks koefisien A mat dan vektor B vec secara horizontal menjadi matriks augmented A B berukuran n kali n plus 1. Di selanjutnya itu eliminasi maju atau forward elimination dengan partial pivoting. Kode yang pertama itu ada for i in rank, yaitu memproses kolom pivot dari baris 0 sampai n kurang 1. Kode yang kedua itu np.argmax, yaitu mencari baris dengan nilai mutlak elemen terbesar di bawah atau pada kolom ke i, yaitu partial pivoting untuk menjaga stabilitas angka agar tidak membagi dengan 0 atau angka kecil. Selanjutnya ada if np.abs, yaitu mengecek apakah nilai pivot mendekati 0. Jika iya, matriks bersifat singular atau tidak ada solusi unik. Di kode selanjutnya itu if max row, yaitu menukar baris ke i dengan baris max row agar angka terbesar berada di posisi pivot diagonal. Kode selanjutnya yaitu for j in rank, mengubah semua elemen di bawah elemen pivot diagonal MII menjadi 0 dengan mengurangi baris ke J menggunakan kelipatan faktor dari baris pivot I. Hasil akhirnya adalah matriks segitiga atas. Di kode baris selanjutnya itu proses substitusi mundur, yaitu ada kode X sama dengan np.zeros, menyiapkan array untuk hasilnya variabel. Yang kedua kode for i in rank, yaitu berjalan secara terbalik dari baris paling bawah n kurang 1 ke paling atas, yaitu 0. Kode selanjutnya xi, yaitu menghitung nilai variabel xi dengan mengurangi konstanta akhir mi min 1 terhadap jumlah perkalian variabel sebelumnya atau sum x, lalu membaginya dengan elemen diagonal mii. Selanjutnya ada di kode bagian data harga minyak atau inisialisasi data, yaitu ada tahun dan harga yang membentuk dataset sumbu X, yaitu tahun, dan sumbu Y, yaitu harga dalam USD atau barrel berorder float. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Husni Dewi Alawiyah, dengan NIM 240102039. Di sini saya akan menjelaskan fungsi regresi polinomial secara manual. Nah, di sini the polynomial regression X, Y degree n sama dengan len atau X. Lalu matriks Vandermonde ini untuk mengisi matriks berukuran n kali atau degree tambah 1 dengan pangkat dari titik data, yaitu ada x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3. Lalu di sini ada persamaan normal, ada ATA dan ATY
Ini untuk mengubah persamaan ke bentuk bujur sangkar 4x4 untuk menerapkan metode least square. Lalu di sini menyelesaikan koefisien menggunakan solver manual. Nah, pada SOEP Gauss Elimination Manual, ini untuk menyelesaikan koefisien A0, A1, A2, A3 menggunakan fungsi eliminasi Gauss manual. Lalu pada fungsi yang kedua yaitu menghitung nilai hasil regresi polinomial. Ini tuh untuk menghitung estimasi nilai Y berdasarkan rumus Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3. Lalu selanjutnya fungsi natural kubik spline. Pada fungsi 3 ini depth kubik spline E, Y, N sama dengan len, H sama dengan NV dip atau X. Nah, H sama dengan NV dip atau X ini untuk menghitung jarak antar titik tahun berurutan, atau HI sama dengan XI ditambah 1 dikurangi XI. Lalu boundary condition atau natural spline. Nah, pada A 0,0 sama dengan A.0, lalu ada A-1, -1 sama dengan 1.0. Ini untuk menetapkan syarat batas natural spline di mana turunan kedua pada ujung terluar bernilai 0 atau C0 sama dengan 0 dan Cn-1 sama dengan 0. Lalu selanjutnya mengisi matriks spline. Nah, di baris ini untuk menyusun sistem persamaan matriks diagonal A dan vektor beda hingga B, lalu menghitung koefisien turunan kedua atau C melalui Gauss Elimination Manual. Lalu selanjutnya di baris A sama dengan Y dibagi -1, BCOF sama dengan NP titik zeros atau N-1, D sama dengan NP zeros N-1, lalu menghitung koefisien B dan D. Nah, ini tuh menghitung nilai koefisien AI, BI atau kemiringan dan DI atau kelengkungan untuk setiap segmen kubik SI atau X. Lalu selanjutnya menghitung nilai interpolasi spline. Nah, pada fungsi 4 ini menghitung nilai interpolasi spline ini untuk setiap nilai X diuji dicari posisi interval segmen ke I, lalu dihitung nilai Y berdasarkan rumus kurva kubik lokal SI atau X. Selanjutnya yaitu eksekusi model dan kalkulasi. Nah, di sini proses regresi polinomial degree sama dengan 3. Ini untuk mengeksekusi regresi polinomial order 3 dan interpolasi proses kubik spline. Lalu di sini menggunakan N-Valley Spans untuk menghasilkan 300 dan 500 titik sampel dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Lalu untuk output terminal dan visualisasi Matplotlib, di sini menampilkan koefisien regresi A0, A1, A2, A3 pada layar konsol. Lalu untuk VLT figur, ini untuk visualisasi hasil. Nah, untuk VLT scatter, ini untuk menggambar titik-titik data aktual, harga minyak atau warna merah. Lalu untuk VLT float, ini menggambar garis tren regresi dan garis kurva interpolasi spline. Lalu untuk VLT grid atau true dan VLT legend, nah ini tuh untuk menambahkan kisi-kisi latar belakang dan kotak penunjuk legenda keterangan garis. Lalu untuk VLT solve, ini untuk menampilkan jendela grafik secara visual. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mugia. Lalu di bagian terakhir ada menampilkan hasil grafik dari kode sebelumnya yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini terlihat gambarnya. Berdasarkan gambar grafik analisis tren harga minyak mentah dunia yang dihasilkan dari eksekusi kode di atas, ada yang pertama itu merupakan komponen utama grafik. Komponen yang pertama ada titik merah atau menandakan itu data yang aktual, mewakili titik data historis harga minyak mentah dari tahun 2015 sampai 2024. Lalu terlihat adanya dinamika fluktuasi harga yang tajam dengan dua titik ekstrim. Yang pertama ada titik rendah atau lows, yaitu pada tahun 2016 dengan 40,68 US dollar, dan pada tahun 2020 ada 39,68 US dollar. Lalu di titik tertinggi yaitu puncaknya
ada pada tahun 2022, yaitu 94,53 US dollar. Titik merah ini. Lalu ada garis biru regresi polinomial orde 3. Yang ini itu merupakan dihasilkan dari perkalian matriks persamaan normal yang diselesaikan oleh Gauss underscore elimination underscore manual. Dan garis biru ini menggambarkan tren global jangka panjang. Kurvanya melengkung secara halus dan menunjukkan arah pergerakan umum dari tahun ke tahun. Garis ini sengaja tidak melewati semua titik data, melainkan bertindak sebagai line of best fit atau meminimalkan total kuadrat kesalahan. Lalu ada garis yang berwarna orange, yaitu interpolasi kubik spline yang dihasilkan dari matriks tradiagonal yang diselesaikan oleh Gauss underscore elimination underscore manual yang menggambarkan interpolasi lokal yang mulus dengan karakteristik utama tepat melewati 100% titik data merah tanpa ada sudut tajam atau smooth transition di setiap sambungan segmen. Lalu yang kedua ada perbandingan karakteristik metodenya. Untuk karakteristik regresi polinomial orde 3 yang biru dan interpolasi kubik spline yang orange. Untuk metode pendekatannya, regresi polinomial itu merupakan pendekatan global atau fitting. Kalau di interpolasi kubik spline yang orange itu merupakan interpolasi piecewise atau interpolation. Untuk presisi datanya, regresi polinomial itu tidak harus menempel pada titik data, sedangkan interpolasi kubik spline itu wajib melewati seluruh titik data secara eksak. Untuk di pemanfaatannya, polinomial itu membaca tren umum atau makro yang melihat arah pergerakan pasar jangka panjang tanpa terganggu noise bulanan atau tahunan. Sedangkan di interpolasi kubik spline melakukan estimasi nilai sisipan yang misalnya memperkirakan harga minyak pada pertengahan tahun 2021 atau 2023. Untuk di bagian fluktuasinya, polinomial orde 3 ini cenderung meredam lonjakan drastis atau smoothing. Lalu di interpolasi kubik spline-nya mempertahankan gelombang naik turun data historis. Selanjutnya ada kesimpulan grafiknya. Pertama, mengonfirmasi algoritma manual. Meskipun solvers internal Python diganti menggunakan algoritma Gauss underscore elimination underscore manual buatan sendiri, hasil grafik yang diperoleh 100% identik dan akurat, sehingga membuktikan bahwa proses eliminasi Gauss dengan partial pivoting berjalan sempurna. Lalu yang kedua, interpretasi bisnis atau ekonomi, yang secara umum pada garis biru itu harga minyak dunia dalam rentang 10 tahun jarak 2015 sampai 2024 berada dalam tren positif atau meningkat dari kisaran 46 US dollar atau barel menuju 86 US dollar atau barel. Lalu secara detailnya yang berwarna garis orange tadi, harga minyak sangat sensitif terhadap kejadian dunia seperti penurunan tajam di tahun 2020 dan pemulihan drastis hingga puncaknya di tahun 2022. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.